Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MI Muhammadiyah Karanganyar. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan masih semangat belajar meskipun masih secara daring. Hari ini kita akan belajar kembali pelajaran tematik, tema 7, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, muatan pelajaran PPKN. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu keberagaman teman di tempat bermain. Yang kedua, manfaat keberagaman di tempat bermain. Dan yang ketiga, menyikapi keberagaman di tempat bermain. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan keberagaman teman di tempat bermain. Anak-anakku, kalian pasti sering ya bermain, baik itu dengan teman di rumah maupun teman di sekolah. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Siti dan Komang sedang bermain bersama. Ayo, kira-kira sedang main apa ya mereka? Ya, betul sekali. Mereka sedang bermain telepon mainan yang terbuat dari kaleng dan benang. Tahukah kalian bahwa ternyata telepon itu merupakan salah satu contoh produk hasil teknologi komunikasi yang memudahkan kita berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain. Kalau zaman dulu sebelum ada telepon, orang-orang berkomunikasinya memakai surat yang dikirimkan melalui pos. Kalau sekarang, karena teknologinya semakin canggih, kita bisa berkomunikasi dengan teman atau saudara melalui telepon genggam atau HP. Nah, anak-anakku, ketika bermain dengan teman, kita akan menemui berbagai bentuk keberagaman, antara lain keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan bahasa daerah. Seperti Siti, dia berasal dari suku Jawa. Sedangkan Komang berasal dari suku Bali. Mereka dapat bermain dengan rukun walaupun mereka berbeda suku bangsa. Keberagaman suku bangsa merupakan kekayaan bangsa kita, bangsa Indonesia, yang harus kita jaga dan lestarikan. Setiap suku bangsa memiliki ciri masing-masing. Misalnya bahasa daerah, lagu daerah, tarian daerah, pakaian adat, alat musik tradisional, makanan khas, dan masih banyak yang lainnya. Namun demikian, kita harus tetap saling menghormati, menghargai, dan tetap menjaga kerukunan. Keberagaman atau perbedaan sebaiknya tidak menimbulkan perselisihan atau pertengkaran, namun hendaknya dapat menjadikan kita bersatu. Suku bangsa yang ada di Indonesia dan bahasa daerahnya. Yuk kita ingat kembali beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama ada suku Jawa, berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa, seperti kita ya. Kita termasuk berasal dari suku Jawa. Kita biasanya menggunakan bahasa Jawa. Bisa kan anak-anak menggunakan bahasa Jawa ya di rumah? Harus kita pelajari supaya bahasa Jawa tidak hilang ya, tidak dilupakan. Kemudian yang kedua ada suku Sunda, berasal dari Jawa Barat. Mereka memiliki bahasa daerah yaitu bahasa Sunda.
Kemudian suku Madura, asalnya dari Pulau Madura. Kemudian bahasa daerahnya adalah bahasa Madura. Yang keempat ada suku Bali, asalnya dari Provinsi Bali. Bahasa daerahnya adalah bahasa Bali. Yang kelima ada suku Minang atau Minangkabau, asalnya dari Sumatera Barat. Bahasa daerahnya adalah bahasa Minang atau bahasa Minangkabau ya. Kemudian ada suku Batak dari Provinsi Sumatera Utara. Mereka menggunakan atau berkomunikasi menggunakan bahasa Batak. Itu adalah bahasa daerah mereka masing-masing. Kita tidak boleh mengejek ya, tapi harus kita hormati. Nah, jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang keragaman suku bangsa di Indonesia yang lain, kalian bisa mencari tahu dari buku ataupun melalui internet. Selanjutnya yaitu manfaat keberagaman di tempat bermain. Yang pertama, manfaat yang dapat kita ambil yang pertama yaitu dapat menumbuhkan sikap toleransi antar teman. Yang kedua, dapat memupuk sikap saling menghormati antar teman. Yang ketiga, dapat mengenal dan melakukan berbagai bentuk permainan dari daerah yang berbeda-beda. Yang keempat, dapat mempelajari budaya dan bahasa dari daerah asal teman kita. Itu antara lain keberagaman atau manfaat dari keberagaman yang kita temui di tempat bermain. Meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, ras, dan agama, tetapi bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, semboyan dari bangsa Indonesia itu tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Kalian bisa lihat ya, itu di gambar yang bawah ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang bagaimana cara menyikapi keberagaman yang ada di tempat bermain? Untuk mewujudkan keadaan yang aman dan tentram di tengah keberagaman di tempat bermain diperlukan sikap apa saja? Yang pertama yaitu sikap toleransi dan saling bersatu antar teman. Toleransi merupakan sikap menghargai segala perbedaan yang ada pada orang lain. Dengan toleransi, kita diajari untuk dapat menerima sikap dan kebiasaan teman kita yang berbeda-beda. Yang kedua, selain sikap toleransi yaitu sikap tenggang rasa. Tenggang rasa merupakan sikap saling mengerti, menghargai, dan menghormati orang lain. Dengan sikap tenggang rasa, kita dapat menjaga perasaan teman kita saat bermain bersama. Jika kita memiliki sikap tenggang rasa, kita dapat menjalin persahabatan dengan baik sehingga tercipta suasana yang rukun dan damai, tidak ada perselisihan dengan teman. Anak-anakku, demikian materi yang dapat Bu Guru sampaikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.